Anak yang terlahir dari desa senyum, menembus batas, menantang takdir, mewujudkan harapan di pusat kota dengan tekad yang tak tergoyahkan. Semangat baja dalam jiwa, kerja keras tak mengenal lelah, langkah pasti penuh keyakinan, kejujuran jadi pijakan. Takkan mundur walau badai menghadang, takkan runtuh oleh gelap zaman. Cahaya itu kian bersinar dalam langkah perjuangan. Hemya Sutomo, namamu menggema dalam jiwa bangsa Indonesia. Dari timur engkau berdiri, membawa terang negeri ini. Yang baru datang silakan ke depan. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali, kita antarkan, kita buka taklim silaturahim kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih hadirin rahimakumullah, seperti biasa dalam pelaksanaan pengajian taklim kita awali sebelum penyampaian tausiah dan rangkaian acara selanjutnya kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah pada pagi hari ini bacaan ayat-ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Saiful Anwar. Ustaz Saiful Anwar ini pernah juara 1 MTQ Provinsi tahun 2023 sekali, kemudian tahun 2010 pernah juara 1 lagi sekarang. Kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Saiful Anwar. Silakan.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله Sehat. Yai. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق Luar biasa. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimahullah, hari ini beliau berkenan dan dapat hadir bersama-sama dengan kita untuk sebentar nanti menyampaikan tausiah, ceramah, dan mudah-mudahan bisa waktu masih ada kita akan sempatkan untuk bincang-bincang berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah-masalah agama dan agama. Kepada Ustaz Ahmad Sahrin Tori, kami informasikan bahwa forum silaturahim ini mulai ada sejak 2012. Ya, kami berhimpun awalnya itu 20, 30, 40 orang. Alhamdulillah perkembangan selanjutnya bisa dan sampai sejumlah ini. Tercatat yang ini 154 bulan itu dengan catatan COVID itu mungkin 2 bulan kita tidak ada pengajian pandemi, kemudian setelah itu kita lanjut kembali. Alhamdulillah kegiatan ini cukup antusias dan bisa menghadirkan jamaah yang jamaahnya adalah orang-orang tua warga kita yang sudah wafat. Kita doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari maghfirah, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bulan lalu insyaallah kalau tidak salah 21 Mei salah seorang penceramah yang biasa di sini Ustadz Siswanto ini meninggal dunia 21 Mei. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau dalam maghfirah, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kepada jamaah kita yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pembina forum ini Pak Yosutomo, sekarang berobat recovery di Jakarta.
kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat dan bisa bersama-sama dengan kita. Kemudian setelah itu waktu masih ada, mungkin penyampaian tausiah mungkin 30 atau 45 menit. Setelah itu kalau waktu masih ada, sebelum jam 10 kita akan bincang-bincang dialog seperti ini. Baiklah hadirin rahimahullah, kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Syahrin Thoriq yang didahului dengan pembacaan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pagi yang indah ini di hari yang berkah, hari Jumat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita khususkan semoga seluruh yang wafat dari saudara-saudara kita dimaghfirah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan diberikan ridha ampunan atas segala dosa-dosanya. Doa yang kedua, mari kita khususkan untuk mendoakan seluruh keluarga kita, putra-putri kita, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, tumbuh menjadi kebanggaan umat Muhammad SAW. Dan doa yang ketiga, mari kita selipkan, kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang seperti yang ada di Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan, kiblat pertama umat Islam lekas dibebaskan. Ala hadiniyah wa kulinatin soleha. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة المرسل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة لك الحمد يا رحمن في كل حال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suara jawab salamnya, kedengarannya, sarapannya belum banyak. Salam akan saya ulang. Yang tidak jawab salam, saya doakan sariawan. Kalau bapak-bapaknya kayak sariawati doanya, atau dipantuni biasanya ya, tambah semangat ya. Baik. Hari ini pergi ke pengajian. Kurang kompak, saya ulangi. Hari ini pergi ke pengajian di Hotel Puri Senior pagi hari. Bagi bapak ibu yang tidak jawab salam, maka pada saya doakan sakit gigi. Salam saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saya harus terus terang Bapak Ibu supaya terang terus masalahnya. Pagi hari ini saya sangat bahagia karena entah bagaimana saya ditakdirkan bisa berkumpul dengan para orang tua yang insya Allah semuanya adalah calon penduduk surga. Saya berterima kasih kepada Pak Haji yang sudah menghubungi, memberikan kesempatan amal soleh. Saya bisa berbagi atau mungkin sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah kita awali dengan doa, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah juga kita yang punya masalah, semoga masalahnya diberikan solusi terbaik. Dari kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Dari kita yang terpisah, semoga Allah satukan dengan keluarga tercinta. Bagi yang punya hutang, ini ada yang punya hutang di sini. Tolong nggak usah dijawab boleh. Saya masuk tadi dari ruangan itu ke pintu, saya lihatin, ini orang-orang penuh hutang dan masalah semuanya ini. Semoga hutangnya cepat lunas. Saya nggak cukup amin kok cepat dibayar. Karena saya tadinya tinggal di Bontang, katanya di Bontang itu orang kalau lagi minjem wajahnya Hello Kitty. Kalau pas mengembalikan ditagih jadi security. Ketika saya baca judulnya ini kayak forumnya memang mempersiapkan kain kafan gitu ya. Memang didesain supaya siap-siap berangkat pindah alam gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya sedari berangkat sudah mempersiapkan materi tentang bagaimana tahun baru Islam dan memaknainya. Namun sebelum ke materi, izinkan saya untuk mengangkat tema kaitannya dengan yang namanya husnul khotimah ini. Ya,
Paling tidak supaya kita tidak salah paham Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi izin saya sekitar 15 menit saya akan urai tentang bagaimana peran para tetua di masa sejarah peradaban Islam. Baru nanti kita masuk ke materi yang saya persiapkan. Boleh nggak Bapak Ibu? Pak Haji boleh Pak? Kalau nggak boleh tetap saya sampaikan karena ini belum diambil. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang tua berpikir begini. Usia pensiun itu usia untuk nunggu mati atau pekerjaan rutinnya nunggu cucu lah, berhenti sejenak dari aktivitas atau bahkan kemudian menganggap sudah waktunya untuk menurunkan aktivitas. Padahal jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini cara pandang yang keliru. Paling tidak dilihat dari 3 sisi. Pertama, kalau kita buka sejarah Islam, justru orang-orang tua itu terdepan perannya dalam amal soleh, ya. Dan berbicara amal soleh itu kan tentu bukan cuma ngaji, bukan cuma pengajian, bahkan karya-karya yang kita sebut hari ini mungkin dengan urusan dunia atau yang biasanya kerja anak muda. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam Islam itu tidak ada kata pensiun, betul nggak Bapak Ibu? Oh iya. Kita itu baru pensiun, kata Imam Ahmad, kalau apa? Kalau dua-duanya kaki kita sudah berada di mana? Pintu surga. Ya. Kalau masih kaki kanan saja, jangan dulu. Kalau sudah kaki kanan dan kaki kiri, itu baru betul pensiun, karena sudah resmi masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita akan tercengang kalau kita baca sejarah. Karena ternyata orang-orang hebat dalam Islam yang punya jasa yang begitu besar, baik itu dari tokoh maupun ulama, banyak mereka yang mengawalinya di usia tua. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tidak semua ulama kita itu seperti Imam Syafi'i yang usia 7 tahun hafal Quran, 8 tahun, 9 tahun menghafal banyak hadis, termasuk kitab Al-Muwatta. Enggak semuanya seperti Imam Syafi'i. Tidak semuanya orang dari ulama kita seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang usia sekitar 15-16 tahun sudah hafal hampir 1 juta hadis. Enggak semuanya begitu hadirin. Ada ulama-ulama kita yang baru start belajarnya di usia senja. Nah ini kan berarti menjadi peluang bagi kita. Siapa tahu setelah pengajian ini jadi semangat, kemudian bahkan mondok, setelah itu jadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak jadi ulama, minimal kita menjadi guru bagi keluarga kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Baik, saya sebutkan datanya. Yang pertama dari yang agak sedikit muda saja lah. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hazm. Bapak Ibu pernah dengar nama ini? Belum, saya sebut lagi. Ibnu Hazm, sudah dengar? Nah, dari saya berarti kan. Siapa Ibnu Hazm? Al-Imam Ibnu Hazm ini Bapak Ibu saya sebut dulu jasa-jasa mereka supaya kita tahu ini ulama bukan kaleng-kaleng. Kalau bukan kaleng-kaleng berarti apa Bu? Drum, tandul. Yalah, besar berarti kan. Ibnu Hazm itu kreator kebangkitan Andalusia. Jadi perlu kita baca ulang sejarah Bapak Ibu, Islam itu pernah berjaya di Eropa selama 800 tahun. Coba sampai sekarang peninggalannya nggak bisa dihapus hadirin. Di sana itu ada masjid, ya di Cordova itu yang sekarang diubah menjadi gereja. Tiangnya, jumlah tiangnya saja itu 1.800 tiang. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke pengajian ke sana, terus setiap orang nyender ke satu tiang, kan suka nyender biasanya kalau ngajinya. Itu masih banyak tiang yang kosong. Karena saking besarnya masjid ini, sekarang menjadi gereja Santa Maria. 800 tahun umat Islam berjaya di Eropa itu sebenarnya di paruh pertama, di 400 tahun sudah hampir ambruk. Umat Islam sudah diintai oleh musuh-musuhnya. Nyaris terhapus dalam 400 tahun itu. Tapi kemudian lahir trio ulama. Ada Abu Walid Al-Baji, ada Al-Imam Ibnu Hazm, ada Ibnu Abdul Nama orang soleh yang satu ini Bapak Ibu. Umar bin Abdul Aziz itu disebut sebagai pembaharu pertama dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah ba'asa lihadil ummah min kulli ra'si sanah man yujaddidu bi umri dunia. Allah membangkitkan untuk umat ini di ujung 100 tahun satu mujadid pembaharu yang akan memperbaiki urusan umat ini. Makanya dalam sejarah itu kan dicatat mujadid dalam Islam.
Yang disepakati adalah di abad pertama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, orang luar biasa, orang sangat luar biasa, memerintah dalam waktu hanya 2 tahun. Negeri yang kala itu penuh hutang, penuh masalah, kelompok teroris lagi mengacak-acak daulah Islam, diselesaikan di masa beliau hanya dalam waktu 2 tahun. Makanya saya suka bingung Mbak, kalau orang jadi pejabat 5 tahun katanya nggak cukup. Ya, mohon maaf ya, aman nggak nih tadi? Kalau saya nggak boleh pulang nih, gimana? Nah, saya kan nggak nyebut nama Bang. Ini koreksi untuk kita. 5 tahun nggak cukup, 10 tahun masih kurang. Pengen 3 periode misalnya. Luar biasa Bang. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun. Tahu gambarannya Bapak Ibu di mana kesejahteraan di masa Umar bin Abdul Aziz? Di masa beliau itu orang susah mau bayar zakat dan sedekah. Jadi orang kadang teriak di pintu itu, sedekah, orang 2 juta, nggak ada yang boleh, apalagi yang lari ngambil. Sekarang misalnya ada yang ngetes, bukan teriak di sana, sedekah 2 juta, ada nggak yang ngambil? Nggak ada, oke saya wakili dulu ya, kalau nggak ada yang teriak ngambil. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz, sampai mereka mencak-mencak Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang mau bayar zakat nggak ada yang terima. Dipanggilkan salah satu gubernurnya, Khurasan kalau tidak salah, gubernur daerah Khurasan, ditanya, kenapa di negeri Anda orang susah bayar zakat? Dari Khurasan harus ke Yaman untuk bayar zakat, dari Yaman harus ke Mesir nyari orang. Apa kata gubernurnya? Wahai Amirul Mukminin, di negeri kami tidak ada orang miskin. Kata Sayyidina Umar, oke, apa standar kemiskinan di negerimu? Di negeri kami masih dianggap orang miskin orang yang punya rumah satu lengkap dengan kerabatnya, punya 1 kendaraan, punya 1 pembantu, punya istri 1. Oke, kata Umar bin Abdul Aziz, tambah lagi standar kemiskinan di negeri kalian. Seorang muslim berhak punya rumah lebih dari 1, berhak punya kendaraan lebih dari 1, berhak punya pembantu lebih 1, punya istri nggak ada. Ibu ini nggak cari ini, nggak ada itu, nggak ada tambahan istri lebih dari 1, itu nggak ada. Doif loh ada. Biasanya nyahut bapak-bapak itu malah ibu-ibu nggak ada. Itu Umar bin Abdul Aziz. Tahu Bapak Ibu siapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Muridnya Saleh bin Kaisan. Jadi kalau muridnya begitu, gimana gurunya? Baik, usia berapa beliau belajar agama? Al-Imam Saleh bin Kaisan. Beliau ini belajar agamanya usia 83 tahun. Ada yang usia 80 tahun? 83 Bapak Ibu? Ada? Masya Allah. Semoga panjang umur ya, diberikan kesabaran yang bangsa naik kami yang usia bapak-bapak ini. Nah, beliau ini Bapak Ibu enggak seperti di film begitu belajar langsung alim, enggak. Beliau itu belajar agama belasan tahun dan mengalami kesulitan setengah mati. Ya iyalah, usia 80-an tahun itu kan seperti ungkapan Bapak Ibu. Kalau belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu, ya artinya nggak bisa dirubah, sekali ditulis akan selalu diingat. Kalau belajar di usia tua seperti apa? Mengukir di atas air. Ya. Buru-buru habis ditulis hilang, belum selesai tulis sudah hilang. Makanya kan beliau curhat gitu kan. Aku awal belajar hanya bisa menghafal 3 kata. 3 kata itu kan, ibu pergi ke pasar. Itu 3 kata Bapak Ibu. Harusnya kan itu menjadi alasan beliau untuk ngapain saya harus belajar. Terima kasih.